Bab 451, Tanah Terlarang Perairan. Hehe, bagaimana mungkin? Raja Keracang terkekeh datar, lalu berjalan ke sisi karang hitam. Setelah melihat sekeliling, ia membalikkan tangannya, memperlihatkan sebuah benda berwarna cian. Benda itu adalah token cian oval, terbuat dari bahan yang merupakan perpaduan antara giok dan kristal. Bagian dasarnya diukir dengan pola seperti gelombang, sementara di atas gelombang, sebuah istana kristal yang megah terpahat. Pengerjaannya sangat indah. Raja Keracang menggenggam token itu dengan satu tangan dan merapal mantra dalam hati. Saat merapal mantra dimulai, seberkas cahaya cian mulai menerangi token itu, bersinar ke arah tempat Raja Keracang menyentuhnya. Cahaya cian itu menerangi karang hitam, seketika membesar beberapa kali lipat, berubah menjadi pilar cahaya raksasa sepanjang kurang lebih 3 meter, menjorok ke arah laut yang beriak lembut. Dengan suara mendesing, sinar cahaya itu menyinari laut, dan permukaan yang sebelumnya tenang tiba-tiba tampak teriris oleh pisau raksasa. Dari titik di mana sinar cahaya itu bersinar, ia mulai berjatuhan dan perlahan terbelah, memperlihatkan sebuah lorong yang mengarah langsung ke dasar laut. "Cair, masuklah ke dalam tas binatang roh dulu," kata Simu, menatap lorong yang muncul di depan. "Situ, aku." Sebelum Cair sempat berkata apa-apa, Simu menepukkan tangannya ke tas kain abu-abu di pinggangnya. Seberkas cahaya abu-abu memancar, dan Cair dibawa masuk. Raja Keracang melirik Simu, lalu berbalik dan berjalan menuju lorong. Simu berhenti sejenak sebelum mengikutinya. Dasar lorong bawah air ini sebening kristal, menurun seperti serangkaian anak tangga kristal buatan. Di kedua sisi anak tangga kristal terdapat dinding air yang bergelombang, dipisahkan oleh penghalang tak terlihat. Tak setetes air laut pun jatuh, dan melalui tirai air, orang bahkan bisa melihat ikan laut yang berenang cepat. Simu mengamati sejenak, lalu mengalihkan pandangannya kembali dan dengan cepat mengikuti Raja Keracang turun. Namun, sebelum mereka sempat menuruni tangga kristal, mereka melihat sekelompok prajurit air, lebih dari 20 orang, menyerbu dengan agresif ke arah mereka. Para prajurit suku air berbalut baju zirah bersisik perak, menghunus trisula. Gerakan mereka serempak, bukti kehebatan tempur mereka yang terlatih. Memimpin serangan itu adalah seorang pria jangkung berambut biru, mengenakan baju zirah emas dan menghunus pedang merah di pinggangnya. Ia tampak sangat gagah. "Siapa yang berani melanggar wilayah suci suku air kita?" teriak pria berambut biru itu. Para prajurit di belakangnya, masing-masing memegang tombak, menunjuk Simu dan Raja Keracang. "Mengtu, kau semakin mirip ayahmu," kata Raja Keracang, melirik pria berambut biru itu sebelum senyum mengembang di wajahnya. "Kau kenal ayahku?" Wajah pria berambut biru itu menunjukkan sedikit keraguan, namun kewaspadaannya tetap teguh. "Apa, kau tidak mengenali pamanmu?" "Aduh, ya. 400 tahun yang lalu, kau masih anak-anak. Bagaimana kau bisa mengingatku?" Raja Keracang mendesah. Ia kemudian mengeluarkan token cian oval yang sebelumnya dipegangnya. Kilatan cahaya bersinar dari token itu, dan auranya tiba-tiba menguat. Dinding air di kedua sisi tangga kristal tiba-tiba beriak, dan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Sekelompok prajurit air tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan terhuyung. Hanya pria berambut biru di depan yang tetap tak bergerak, mempertahankan ketenangannya. Riak-riak itu hanya berlangsung 2 atau 3 tarikan napas,
lalu mereda seiring cahaya dari token Qian memudar. Namun, para prajurit air menatap Raja Keracang dengan sedikit ketakutan. "Apakah kau, Paman Raja Keracang?" Pria berambut biru, yang dipanggil Montu oleh Raja Keracang, ragu sejenak sebelum bertanya. "Aku tidak menyangka anak yang dulu bermain-main denganmu sudah tumbuh dewasa sekarang," kata Raja Keracang, mengangguk sambil tersenyum. "Paman Chang Ape, maafkan kekasaran saya," kata Montu sambil membungkuk. "Tidak masalah. Saya punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan ayahmu, Meng He. Tolong antar saya menemuinya," kata Raja Chang Ape. Petik 2. Paman, sungguh disayangkan. Ayah saya pergi beberapa hari yang lalu dan tidak ada di istana saat ini, kata Montu. "Tidak, kalau begitu, apakah Paman tahu kapan ayahmu akan kembali?" Raja Chang Yuan terkejut dan bertanya. "Saya juga tidak tahu. Ayah saya pergi terburu-buru, sepertinya ada urusan mendesak. Jika Paman Chang Yuan tidak keberatan, mengapa Paman tidak tinggal di istana kristal ini sebentar? Saya akan menjadi tuan rumah Paman." Sambil berbicara, matanya melirik Simu, raut wajahnya tampak khawatir. Mendengar ini, Raja Kera Biru mengalihkan pandangannya ke arah Simu dan berkata melalui transmisi suara. "Rekan Taois Si, Meng Ha ini adalah tetua agung klan laut. Ketika saya bertemu dengannya 400 tahun yang lalu, dia jarang terlibat dalam urusan klan laut. Konon, dia telah lama mengasingkan diri di Istana Kristal selama 100 tahun terakhir. Dia benar-benar meninggalkan suaka klan air kali ini. Saya khawatir sesuatu yang besar telah terjadi di klan. Masih ada waktu sebelum batas waktu 1 tahun. Apakah menurutmu kita harus menunggu di sini sebentar sebelum membuat rencana?" "Senior, sejujurnya, inkarnasi musuh bebuyutan leluhur Kera Putih telah tiba di bintang Laut Biru. Dia adalah naga emas tingkat surgawi, dengan kekuatan luar biasa. Saya telah bertarung dengannya beberapa kali di sepanjang perjalanan, dan saya hampir mati setiap kali. Sekarang dia mengejar saya, dan saya khawatir dia akan segera menyusul kita. Saat itu, akan sulit bagi kita untuk meninggalkan bintang Laut Biru." Simu menjawab melalui transmisi suara. "Apa? Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal?" Raja Keracang merasa ngeri, tetapi sebagai roh, ekspresinya tetap datar. "Karena ayahmu tidak ada di sini, kami tidak bisa mengganggumu di sini. Aku ingin tahu apakah kau bisa membantuku," kata Raja Keracang dengan tenang, menatap Meng Tu. "Paman, tolong beritahu aku. Jika aku bisa, aku tidak akan menolak," kata Meng Tu setelah ragu sejenak. "Kalau begitu aku tidak akan bertele-tele. Aku datang ke sini untuk urusan mendesak. Aku perlu meminjam arai teleportasi kuno mulia untuk meninggalkan bintang Laut Biru bersama rekan Taois ini, Si. Berapapun biayanya, aku bersedia menanggungnya. Tolong bantu aturnya sesegera mungkin," kata Raja Keracang. "Ini, aku khawatir aku akan mengecewakanmu," kata Meng Tu dengan ekspresi malu di wajahnya. "Kenapa?" tanya Raja Keracang, mengerutkan kening. "Bukannya aku tidak mau, tapi token untuk mengaktifkan susunan ini selalu ada di tangan ayahku. Tampaknya, tak seorang pun bisa mengaktifkannya," jelas Meng Tu. "Di mana keponakanku sekarang? Aku akan mencarinya sendiri," tanya Raja Chang Yuan, tampak kesal. "Aku tidak tahu kemana ayahku pergi kali ini," kata Montu, matanya berkedip-kedip.
Haha, keponakanku, ku dengar kau terjebak di tahap bumi awal selama bertahun-tahun, tak mampu menembusnya. Ayahmu tampaknya cukup khawatir tentang ini, kata Raja Chang Yuan, tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Petik 2. Bakat keponakanku kurang bagus, dan itu membuat Paman Chang Yuan khawatir. Jika kau tidak mau pindah ke Istana Kristal untuk sementara waktu, aku tidak akan memaksamu. Wajah Montu berubah saat berbicara, seolah menahan amarahnya. Haha, aku ingin tahu apakah keponakanku pernah mendengar tentang pil terobosan alam. Tanya Raja Chang Yuan sambil tersenyum. Mata Montu berkedip mendengarnya, dan meski dia langsung menyembunyikannya, hal itu tidak luput dari pandangan Raja Chang Yuan. Keponakanku tersayang, kebetulan pamanmu punya pil pendobrak alam. Pamanku sudah tua, dan benda ini tidak berguna bagiku. Jika kau membutuhkannya, aku akan mempertimbangkannya. Raja Chang Yuan berhenti sejenak, menoleh ke arah Meng Tu. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan di sini, kau bisa kembali. Ekspresi Meng Tu akhirnya tenang, dan ia melambaikan tangan kepada para prajurit suku air di belakangnya. Ya, komandan suku air yang memimpin membungkuk, lalu segera mundur bersama para prajuritnya. Paman Chang Yuan, apakah kau benar-benar punya pil pendobrak alam? Tanya Meng Tu setelah para prajurit itu pergi. Raja Chang Yuan tersenyum, tetapi tidak berkata apa-apa. Kilatan cahaya berkelebat di tangannya, dan ia mengeluarkan sebuah botol porselen putih. Ia membuka tutup botol itu, dan aroma menyegarkan langsung tercium dari botol itu. Paman Chang Yuan, apa kau serius? Tanya Meng Tu, semburat kegembiraan terpancar di wajahnya. Haha, di usiaku ini, apa aku akan menipu anak kecil sepertimu? Raja Chang Yuan tertawa. Sejujurnya, Paman, ayahku mengunjungi tanah terlarang klan kami beberapa waktu lalu. Token susunan teleportasi itu memang ada padanya. Aku tidak menyembunyikannya, kata Montu, matanya menyala-nyala saat menatap vas porselen di tangan Raja Keracang. Oh, di mana tanah terlarang yang mulia itu? Tanya Raja Keracang. Sekitar 600 mil di utara sini, terdapat lautan yang bergolak dengan ombak dan badai yang tak henti-hentinya. Di dalam perairan itu terdapat sebuah pulau kecil bernama Karang Hitam. Bahkan, susunan teleportasi kuno yang ingin digunakan pamanmu juga ada di laut itu, tak jauh dari tanah terlarang. Montu tak lagi menahan diri, melepaskan bebannya. Mendengar ini, Raja Keracang melambaikan tangannya, dan vas porselen itu jatuh ke tangan Montu. Haha, semoga keponakanku cepat sembuh. Paman pamit dulu. Setelah itu, Raja Keracang menaiki tangga tanpa menoleh ke belakang. Muncul dari laut, Simu dan Raja Keracang kembali menaiki mobil terbang bersayap biru dan terbang tinggi. Maaf atas biayanya, senior, kata Simu. Tidak banyak. Ini hanya alat tawar-menawar saya, hanya saja sudah disiapkan sebelumnya, kata Raja Chang Yuan dingin, jelas kesal dengan pernyataan Simu sebelumnya tentang naga emas. Simu tetap diam, dan keduanya terbang dalam diam menuju wilayah terlarang suku laut. Sebuah pulau hitam menjulang tinggi di atas laut, ombak di sekitarnya bergulung-gulung dan langit dipenuhi awan gelap. Energi spiritual di sini berfluktuasi hebat, memancarkan daya hisap yang sangat besar yang melahap energi vital di sekitarnya. Fluktuasi spiritual yang intens ini menciptakan fenomena cuaca yang aneh. Ini adalah wilayah terlarang Laut Cina Timur,
dan area dalam radius puluhan mil dijaga ketat oleh pasukan besar suku air, menciptakan penghalang yang tak tertembus. Di suatu tempat di perairan barat daya pulau, satu skuadron prajurit suku air sedang berpatroli rutin. Pada saat itu, cahaya biru kehijauan melesat dari kejauhan dengan kecepatan luar biasa, mendekat dengan cepat. Ada sesuatu yang terjadi. Waspada, teriak seorang pemimpin suku air berbadan besar, raut wajahnya berubah drastis. Suku air di belakangnya menghunus senjata mereka dan, dipimpin oleh sang pemimpin, menyerbu ke depan. Siapa kalian? Sebutkan nama kalian. Ini wilayah terlarang bagi suku airku. Tolong berhenti. Prajurit suku laut merasakan kehadiran pendatang baru itu dan tahu bahwa ia jauh lebih unggul dari mereka, tetapi ia tetap tak gentar dan berteriak. Cahaya biru itu perlahan berhenti, menampakkan sebuah kereta terbang bersayap biru. Dua orang berdiri berdampingan di atas kereta, seorang pria tua dan seorang pria muda. Mereka adalah Chang Yuan dan Simu. Susunan teleportasi kuno ada di dekat sini. Karena ini wilayah terlarang bagi suku laut, sebaiknya kita tidak memaksa masuk, kata Raja Chang Yuan kepada Simu, mengabaikan prajurit suku laut itu. Simu menatap pulau hitam di kejauhan dengan tatapan sekilas. Rekan Taoisi, ada apa? Tanya Raja Chang Yuan, Nyadari Simu terdiam. Oh, tidak apa-apa. Lakukan saja apa yang dikatakan Raja Chang Yuan senior. Tubuh Simu sedikit gemetar, tetapi kemudian ia bereaksi dan menggelengkan kepalanya. Semakin dekat ia ke pulau hitam itu, semakin kuat esensi kera putih di tubuhnya, seolah-olah ada sesuatu di pulau itu yang menarik esensinya. Bukan hanya esensi darahnya, tetapi juga pedang dan tongkat meteorit di belakang Simu sedikit bergetar, seolah-olah terbang menuju pulau itu. Tatapan Raja Keracang beralih, melihat ke arah pulau hitam itu. Dengan kultivasi tingkat surgawinya, ia secara alami merasakan keanehan energi spiritual yang mengelilingi pulau itu. Dua tetua, bolehkah aku bertanya siapa kalian, dan apa yang membawa kalian ke tanah terlarang klan laut kami? Tanya pria klan laut itu dengan suara berat, wajahnya sedikit memerah. Simu dan pria itu mengabaikannya dan mengobrol di antara mereka sendiri, yang membuatnya marah. Namun, Simu dan pria itu jauh lebih kuat daripadanya, jadi ia hanya bisa menahan amarahnya. Jangan khawatir tentang siapa kami. Kami berdua punya sesuatu untuk ditanyakan kepada tetua agung klan lautmu, Meng He. Terimalah ini dan sampaikan. Raja Keracang mengeluarkan token cian dan memberi instruksi dengan tenang. Bagaimana kau tahu tetua agung kita ada di sini? Tanya pria klan laut itu, tidak menerima token itu. Wajah Raja Keracang membeku. Ia adalah makhluk surgawi, yang selalu dihormati di benua Sie, namun kini ia dicemooh oleh makhluk laut yang kekuatannya tak lebih dari kekuatan bawaan. Aura dahsyat terpancar dari Raja Keracang, menyelimuti pemimpin klan laut dan rombongannya. Ekspresi pemimpin klan laut berubah drastis, dan ia terhuyung mundur beberapa langkah, setetes darah menetes dari sudut mulutnya. Raja Keracang senior, tak perlu marah. Kenapa repot-repot dengan anak muda sebodoh itu? Mata Simu berkedip, dan ia mengulurkan tangan untuk menghentikan Raja Keracang. Raja Keracang melirik Simu dan menarik auranya yang mengesankan. Wajah pemimpin klan laut itu melunak, tubuhnya hampir roboh. Pada saat itu, cahaya biru melesat keluar dari arah pulau hitam. Sosok itu segera mendekat,
memperlihatkan sosok seorang wanita muda berjubah biru. Simu terkejut, itu Xiangzu. Saudara Si, ternyata kau. Xiangzu menatap Simu dengan heran. Nona Xiangzu, lama tak bertemu. Simu mengamati Xiangzu dari atas ke bawah, raut wajahnya tampak terkejut. Xiangzu kini telah menjadi penyihir tingkat bulan dan tampaknya telah mencapai alam bulan sabit, kemajuannya luar biasa pesat. Aku baru saja merasakan aura mutiara kerang Natal itu dan menduga itu mungkin kau. Aku tidak menyangka itu benar. Kemana saja kau selama ini? Aku sudah mencari kemana-mana, tetapi aku tidak dapat menemukan jejakmu, kata Xiangzu bersemangat. Rekan Taois Si, aku tidak menyangka kau memiliki lingkaran pertemanan yang begitu luas dan bahkan memiliki teman wanita dekat di antara makhluk-makhluk Laut Cina Timur, Raja Chang Yuan terkekeh. Wajah Xiangzu sedikit memerah setelah mendengar ini, memancarkan aura yang sangat menawan yang membuat jantung Simu berdebar kencang. Ia baru saja menyadari kehadiran Raja Chang Yuan, dan ekspresinya tiba-tiba berubah ketika merasakan auranya. Senior, kau bercanda. Ini Nona Xiangzu, orang suci dari klan laut. Aku mengenalnya sejak dulu di Semenanjung Dongsu, kata Simu sambil terbatuk kering. Raja Chang Yuan terkekeh dan tidak berkata apa-apa lagi. Simu hendak mengatakan sesuatu ketika cahaya biru lain terbang dari arah Pulau Hitam dan mendarat di dekatnya, menampakkan seorang wanita cantik berjubah biru dan berbusana istana. Wanita cantik berbusana istana itu menatap Raja Keracang dengan tajam, raut wajahnya berubah saat ia bertanya. Permisi, senior, apa yang membawa Anda ke wilayah terlarang klan laut kami? Saya, Raja Keracang, telah bertemu dengan Tetua Agung Klan Laut Anda, Meng He. Beberapa kali sebelumnya, saya di sini untuk membahas masalah penting dengannya hari ini, kata Raja Keracang, sambil menunjukkan sebuah token oval berwarna cian. Jadi, Anda kenalan lama Tetua Agung. Silakan ikuti saya, senior, kata wanita berbusana istana itu, raut wajahnya berubah. Raja Keracang melangkah maju, dan Simu hendak mengikutinya ketika wanita itu mengerutkan kening, mengulurkan tangan untuk menghentikannya, dan berkata dengan suara berat. Siapa Anda? Anda terlihat seperti seorang kultivator manusia, kan? Segera tinggalkan wilayah klan laut kami. Karena Anda bepergian dengan Raja Keracang senior, saya akan memaafkan Anda karena telah memasuki wilayah terlarang klan laut. Simu terkejut dan berhenti. Tuan, dialah Simu yang kuceritakan kepadamu. Dia penyelamatku dan telah berkali-kali menolongku di alam rahasia gerbang prajurit barbar. Xiangzu berkata cepat. Apa? Wajah wanita cantik bergaun istana berubah ketika mendengar ini, dan menatap Simu dari atas ke bawah. Umat manusia sangat licik dan tidak berintegritas sama sekali. Mereka telah memburu banyak rekan klan laut kita dan telah lama menjadi musuh bebuyutan klan laut kita. Kau tidak akan pernah diizinkan berhubungan dengan orang ini lagi. Wanita cantik bergaun istana itu berkata dengan dingin. Simu tersenyum getir dalam hatinya. Tampaknya hubungan antara 7 sekte dari 3 negara di Semenanjung dan klan laut semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Mereka tidak lagi cocok. Tuan, saudara Si bukan lagi seorang kultivator dari 7 sekte di Semenanjung. Dia telah dikeluarkan dari sekte mereka. Terlebih lagi, dia tidak pernah menyerang klan laut kita. Aku bisa menjamin ini, kata Xiangzu cepat dengan raut wajah cemas di wajahnya yang cantik.
Wanita cantik berbusana istana itu sedikit lega mendengar ini. Rekan Taois, aku telah meninggalkan semenanjung Dongsu selama beberapa tahun terakhir, tetapi sekarang berada di benua Xie. Aku mengikuti senior Chang Yuan Wang untuk meminta bantuan, agar tidak memasuki wilayah terlarang klan laut, kata Simu. Meskipun begitu, kau manusia. Kau tidak akan diizinkan memasuki wilayah terlarang kami lagi. Demi senior Chang Yuan Wang, tolong tetaplah di sini, kata wanita cantik berbusana istana itu dengan dingin. Simu mengerutkan kening, sedikit ketidaksabaran muncul di dalam dirinya. Di antara klan laut, Tetua Agung, menurut Chang Yuan Wang, adalah makhluk tingkat surgawi, sementara yang lain hanyalah tingkat bumi. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia memaksa masuk, tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, susunan teleportasi kuno ada di tangan klan laut, jadi dia belum bisa melawan mereka. Ia menatap Chang Yuan Wang, yang mengerutkan kening dan hendak berbicara. Ketika seberkas cahaya air hitam melesat keluar dari pulau hitam itu, jauh lebih cepat daripada Xiang Zhu dan wanita cantik berbusana istana, tiba dalam beberapa tarikan napas. Ekspresi Chang Yuan Wang sedikit berubah, dan raut wajahnya berubah serius. Eksistensi tingkat surgawi. Simu sedikit terkejut saat merasakan aura yang terpancar dari cahaya yang menghilang itu. Kilatan cahaya hitam menampakkan seorang pria tua berjubah hitam. Wajahnya kurus kering, dan janggut putih tipis yang panjang menggantung dari dagunya, menjuntai hingga ke dada. Rekan Taois Chang Yuan, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Aku tak pernah membayangkan kau akan mengunjungi tempat terpencil di klan Laut Timurku ini, kata tetua berjubah hitam itu sambil menatap Raja Chang Yuan. Saudara Meng He, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kultivasimu telah meningkat pesat lagi, mencapai tingkat surgawi tingkat menengah. Selamat, Raja Chang Yuan terkekeh. Baiklah, tak perlu menyanjungku. Masalah tahun itu masih belum terselesaikan. Apa yang membawamu kemari sekarang? Meng He mendengus. Raja Chang Yuan tersenyum tipis, menatap wanita cantik berbusana istana dan Xiang Zhu tanpa berkata sepatah kata pun. Kalian semua boleh mundur, kata Meng He sambil melirik mereka. Baik. Wanita cantik berbusana istana itu membungkuk kepada Meng He, lalu membawa Xiang Zhu dan terbang menuju Pulau Hitam. Pria berjubah biru dan makhluk laut lainnya yang berpatroli juga membungkuk dan segera pergi. Xiang Zhu ditarik pergi oleh wanita cantik berbusana istana. Ia sesekali menatap Simu, dan seolah ada 1000 kata di matanya. Ia tampak khawatir dengan situasi di sekitarnya dan ragu untuk berbicara. Simu menghela napas, mengeraskan hatinya, dan menundukkan kepala untuk menghindari pandangan Xiang Zhu. Kalian membawa manusia ini ke sini, haruskah kalian juga minggir? Meng He menunjuk Simu dan berkata, tidak perlu, dia juga terlibat dalam masalah ini. Raja Chang Yuan melambaikan tangannya dan membuka penghalang hijau, menutupi mereka bertiga. Alis putih Meng He bergerak, dan ia tidak berkata apa-apa lagi. Saudara Meng He, saya tidak akan bertele-tele. Kami berdua datang ke sini untuk meminjam susunan teleportasi kuno ini agar bisa meninggalkan bintang Laut Biru. Kata Raja Chang Yuan, apa? Kau ingin meninggalkan bintang Laut Biru? Wajah Meng He berubah. Ya, Raja Chang Yuan mengangguk. Setahu saya, kau pernah ditempatkan di puncak Lingtian atas perintah Raja Kera Putih.
Sekarang kau akan meninggalkan bintang laut biru. Apa kau berencana mengingkari sumpahmu? Kata Meng He, matanya berkedip-kedip. Aku terpaksa melakukannya, Raja Keracang mendesah. Dengan lambaian tangannya, ia menarik sebuah tablet hitam dan melemparkannya kepada Meng He. Ekspresi Simu berubah. Tablet hitam itu, yang diukir dengan pola seperti kura-kura bergaris-garis perak, tidak memancarkan energi spiritual apapun, dan tampak seperti benda biasa. Mata Meng He berkedip saat ia mengambil tablet hitam itu, memeriksanya, lalu mengangguk. Karena kau punya token ini, aku akan mengaktifkan susunan teleportasi kuno untukmu. Namun, kau tidak bisa, sesama manusia. Demi Xiangzu dan Raja Keracang, aku setuju untuk membawamu ke susunan teleportasi. Namun, kau harus menyediakan batu bintang yang dibutuhkan, kata Meng He sambil menatap Simu. Mata Simu berkedip saat ia mengambil sepotong kecil batu bintang dan menyerahkannya kepada Meng He. Raja Keracang telah memberitahu Simu tentang situasi ini, dan batu bintang sudah siap. Oh, batu bintang sudah siap. Kalau begitu, silakan ikuti aku. Meng He menerima batu bintang dari Simu dan mengangguk. Ia tampaknya tidak menyimpan kebencian yang sama terhadap Simu seperti wanita berpakaian istana itu, yang mengejutkan Simu. Begitu kekuatan seseorang mencapai alam surgawi, perspektifnya secara alami akan melampaui batas ras yang sempit. Rekan Taoisi, tak perlu khawatir tentang identitasmu, Simu teringat suara Raja Keracang. Ia mengangguk, merasa lega. Mereka bertiga terbang ke arah timur menuju Pulau Hitam, tiba di atas hamparan laut. Semakin dekat mereka ke Pulau Hitam, fluktuasi energi vital langit dan bumi semakin intensif. Ekspresi Simu tetap tidak berubah, tetapi darah dan esensi di dalam dirinya bergejolak lebih hebat. Pedang dan tongkat meteorit di tubuhnya sedikit bergetar, memancarkan sedikit panas. Jika ia tidak bersembunyi dengan hati-hati, Raja Keracang dan Meng He hampir menyadarinya. Tetua Meng, ada apa dengan Pulau Hitam itu? Bagaimana mungkin pulau itu menyebabkan perubahan energi vital langit dan bumi yang begitu bergejolak? Tanya Simu penasaran, sambil melirik pulau itu. Secercah rasa ingin tahu terpancar di wajah Raja Keracang. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, Yang Mulia. Sebaiknya kalian berdua menahan diri untuk tidak menanyaiku tentang rahasia klan laut, kata Meng He. Sambil melirik Simu, Simu tersenyum malu dan tidak bertanya lebih lanjut. Ayo pergi, susunan teleportasi ada di dasar laut. Ikuti aku, Mi. Meng He terbang ke permukaan, diikuti Simu dan Raja Kera Biru. Saat mereka bertiga turun ke laut, mereka disambut gelombang tekanan dari air laut yang bergolak. Mungkin karena kedekatan mereka dengan Pulau Hitam, air tersebut mengandung energi spiritual surgawi dalam jumlah yang signifikan, membuatnya 10 kali lebih berat daripada air laut biasa. Air bergolak hebat, dengan gelombang kekuatan yang menghantam mereka. Bahkan mereka bertiga, terlepas dari kekuatan mereka, terguncang oleh serangan itu. Sebagai anggota ras laut, tubuh Meng He memancarkan cahaya, menstabilkan dirinya, membiarkan air yang bergolak itu berkeliaran di sekitar mereka tanpa bergerak. Meskipun Simu dan dua lainnya bukan ras laut, seni sederhana menghindari air terbukti tidak menjadi masalah bagi mereka. Simu dengan lembut menyalurkan kekuatan totemnya, dan cahaya hitam memancar dari tubuhnya. Seperti ikan yang berenang,
air di sekitarnya meluncur melewatinya saat menyentuhnya. Semburan cahaya hijau memancar dari tubuh Raja Kera Biru, membelah air dengan mudah. Oh, jadi kau bukan hanya manusia, kau bahkan memiliki kemampuan totemik bangsa barbar, kata Meng He sambil melirik Simo dengan heran. Hanya sedikit, maaf telah mempermalukan tetua agung, kata Simo. Meng He terkekeh, entah karena mengejek atau mengagumi, lalu bergerak menuju dasar laut. Simo dan yang lainnya mengikutinya. Air di sini anehnya dalam, dan bahkan dengan mereka bertiga, butuh waktu untuk mencapai dasar. Wajah Simo sedikit berubah. Tiba-tiba, sebuah istana raksasa berdiri di dasar laut. Istana itu cukup besar, seluas 20 atau 30 hektar. Istana itu seluruhnya dibangun dari bahan-bahan seperti batu giok hijau, memancarkan semburan cahaya hijau. Cahaya itu berkilauan dan menyilaukan mata di dasar laut. Ikan-ikan berenang di sekitarnya, memancarkan keindahan yang sama sekali berbeda dari yang ada di darat. Istana raksasa itu diselimuti oleh tirai cahaya hijau berbentuk setengah bola, mungkin lingkaran sihir pelindung. Mata Simo tiba-tiba terfokus. Melalui tirai cahaya hijau, ia dapat melihat sebuah plaza melingkar di tengah istana. Di tengah plaza, sebuah puncak yang menyerupai altar memancarkan cahaya putih yang menyala-nyala, membentuk lingkaran sihir putih yang besar. Bahkan melalui tirai cahaya, ia masih dapat merasakan getaran kuat yang terpancar dari formasi tersebut. Ya, itu susunan teleportasi antar bintang, suara Raja Keracang bergema di telinga Simo. Ayo pergi, kata Meng He, membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah token cian. Seberkas cahaya hijau melesat keluar darinya, terbenam dalam tirai cahaya cian yang mengelilingi istana. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di tirai cahaya cian, dan ia pun terbang menjauh. Simo menatap Raja Keracang, matanya penuh tanya. Tidak masalah, kata Raja Keracang, bibirnya bergerak sedikit, lalu ia bergerak dan terbang ke dalam tirai cahaya. Simo hanya mengikutinya, terbang masuk. Begitu berada di dalam tirai cahaya, tekanan laut di luar langsung menghilang. Wajah Simo sedikit berubah. Energi spiritual di dalam tirai cahaya itu sangat kaya, jauh lebih kuat daripada urat spiritual paling melimpah di benua Sie. Jadi itulah mengapa aku bertanya-tanya mengapa kultivasi saudara Meng He berkembang begitu pesat. Ternyata energi spiritual di sini begitu kaya. Berkultivasi di sini secara alami akan menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Mata Raja Keracang berbinar, dan ia tersenyum. Meng He terkekeh, tetapi tanpa berkata apa-apa, ia memimpin keduanya ke altar di alun-alun pusat istana. Wajah Simo sedikit memucat. Ia tidak mengamati dari kejauhan, tetapi sekarang, setelah lebih dekat, ia melihat formasi teleportasi altar itu memang luas. Formasi itu sendiri membentang lebih dari 2 meter. 18 pilar batu berbentuk naga menjulang di sekelilingnya, berwarna hijau pucat, teksturnya tak terlihat. Seekor naga panjang melingkari setiap pilar, masing-masing memancarkan seberkas cahaya putih dari mulutnya, menyalurkannya ke dalam formasi. Wow, seluruh formasi ini masih berfungsi tanpa batu spiritual. Seru Simo takjub, mengamati area di sekitar formasi. Formasi teleportasi antar bintang ini membutuhkan energi spiritual yang sangat besar, tidak ada batu spiritual yang cukup.
Master yang awalnya membangunnya menggunakan kekuatan magis yang luar biasa untuk secara paksa menggerakkan urat-urat spiritual dari laut di sekitarnya dan menyatukannya di dalam 18 pilar naga ini, menggunakan energi spiritual bumi untuk menjaga agar formasi tetap beroperasi. Jelas Raja Keracang. Simu tiba-tiba mengerti. Tidak heran energi spiritual langit dan bumi begitu kaya di sini. Ia juga dipenuhi keterkejutan. Orang yang membangun formasi teleportasi antar bintang ini benar-benar dapat secara paksa menggerakkan urat-urat spiritual. Ia bertanya-tanya seberapa maju kultivasi mereka. Hentikan omong kosongmu. Karena kau akan meninggalkan bintang laut biru, masuklah ke dalam formasi. Aku akan mengaktifkannya, kata Meng He dingin. Raja Keracang terkekeh, tidak peduli, dan menarik Simu ke dalam formasi. Meng He berjalan ke tengah 18 pilar naga melingkar, melantunkan mantra dan melambaikan tangannya, memancarkan seberkas cahaya. Suara berderak bergema dari tanah, dan sesaat kemudian, sebuah platform batu hitam perlahan naik. Meng He mengeluarkan 2 batu bintang dari dadanya dan meletakkannya di atas panggung. Ia merapal mantra, dan mantra-mantra beterbangan dari tangannya, menyatu dengan panggung batu. Cahaya putih perlahan bersinar dari panggung batu hitam, menyelimuti kedua batu bintang itu. Krek! Kedua batu bintang itu pecah, berubah menjadi awan debu bintang yang menyatu menjadi formasi teleportasi antar bintang. Cahaya putih menyilaukan memancar dari salah satu pilar naga yang melingkar, seolah-olah sebuah obor raksasa telah dinyalakan. Detik berikutnya, cahaya putih menyilaukan juga bersinar dari pilar naga di dekatnya. Cahaya putih mengalir dari satu pilar batu ke pilar batu lainnya, dan tak lama kemudian, lebih dari separuh dari 18 pilar itu menyala. Susunan teleportasi di bawah Simu dan yang lainnya mulai berdengung, semakin kuat. Simu merasa lega, senyum tersungging di wajahnya. Hanya dalam beberapa saat, ia akan menjauh dari bintang laut biru. Tak lagi khawatir akan kejaran naga emas itu. Namun pada saat itu, sebuah raungan panjang menembus awan. Cahaya keemasan tiba-tiba muncul di kejauhan, membesar seketika, dan melesat ke arah mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Wajah Simu berubah. Meskipun ia belum melihat wajah makhluk itu, kecepatan yang mengerikan dan auman yang menggetarkan hati seperti itu hanya bisa dikaitkan dengan seekor naga emas. Raja Changyuan dan Meng He juga mendengar auman itu, wajah mereka berubah saat mereka melihat ke arah cahaya keemasan itu. Saudara Si, apakah ini yang kau bicarakan? Wajah Raja Changyuan menggelap, dan ia bertanya kepada Simu melalui transmisi suara. Ekspresi Simu menggelap, tetapi ia mengangguk. Dalam sekejap mata saat kedua pria itu berbicara, cahaya keemasan itu membesar, dan sesosok emas samar dapat terlihat. Wajah Simu dipenuhi kecemasan, dan ia melihat pilar-pilar naga melingkar di sekitarnya. Masih ada 6 pilar batu yang belum menyala. Setelah semuanya menyala, seharusnya sudah waktunya lingkaran sihir diaktifkan. Namun, dilihat dari kecepatan naga emas, naga itu pasti akan tiba sebelum lingkaran sihir diaktifkan. Apa itu? Meng He mengerutkan kening, menatap cahaya keemasan yang melesat ke arahnya. Simu sangat cemas, dan tiba-tiba ia menggertakkan giginya. Cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya, dan energi sejati serta kekuatan sihir di tubuhnya bersirkulasi sepenuhnya. Sisik emas muncul di permukaan tubuhnya. Aura besar terpancar. Dari Simu,
yang sangat dekat dengan alam surga. Wajah Chang Yuan Wang dan Meng He berubah. Energi sejati di tubuh Simu bersirkulasi, dan darah serta esensi yang sudah bergejolak tiba-tiba mendidih. Ia tak menghiraukan apapun, menghunus pedang dan tongkat meteorit dari punggungnya. Cahaya hitam menyilaukan memancar darinya. Senior Chang Yuan Wang, ayo kita bergabung dan tahan naga ini sampai formasinya aktif. Teriak Simu dengan serius. Mata Chang Yuan Wang berkedip, lalu ia mengangguk. Kilatan cahaya hijau muncul di tangannya, dan sebuah tongkat hijau panjang muncul, memancarkan aura mengerikan. Itu adalah senjata ajaib. Cahaya keemasan itu kini semakin kuat, dan tekanan mengerikan menyelimutinya. Ekspresi Meng He dan Chang Yuan Wang berubah. Anak manusia, rekan Taois Chang Yuan, apakah makhluk ini mengejar kalian berdua? Meng He tiba-tiba berbalik menatap Simu dan yang lainnya, lalu berteriak. Sebelum Simu dan yang lainnya sempat menjawab, ruang di sekitar cahaya keemasan yang jauh itu tiba-tiba berfluktuasi hebat, dan cahaya keemasan itu tiba-tiba menghilang. Melihat ini, ekspresi mereka bertiga berubah. Sesaat kemudian, kekosongan di dekat altar berkedip, dan sesosok yang memancarkan cahaya keemasan menyilaukan muncul. Itu adalah Ao Zu. Berpikir untuk kabur. Jangan coba-coba. Ao Zu melirik sekeliling, langsung menyadari niat Simu. Dengan raungan, cahaya keemasan kembali memancar, berubah menjadi naga emas, menukik menuju lingkaran teleportasi. Hentikan dia. Simu meraung. Cahaya merah tua memancar dari tubuhnya. Api putih menyala di tangan kirinya, menyatu dengan cahaya merah tua di dalam dirinya. Ia mengayunkan pedang dan tongkatnya, kilatan pedang yang dahsyat dan bayangan tebal menghantam naga emas itu. Raja Keracang juga meraung, dan tongkat panjang berwarna biru di tangannya bersinar terang, tak terduga membesar 10 kali lipat tertiup angin. Dengan jentikan lengannya, puluhan bayangan biru tua muncul, menghantam naga emas itu seperti air pasang. Momentum mereka jauh lebih besar daripada Simu. Raungan yang menggelegar dan menggetarkan bumi terdengar, dan tubuh besar naga emas itu bergetar, membuatnya terpental mundur. Ekspresi Simu dan Raja Keracang berubah, dan mereka mundur 7 atau 8 langkah sebelum akhirnya menemukan keseimbangan. Wajah Raja Keracang dipenuhi keterkejutan, dan ia melirik Simu dengan tak percaya. Bagaimana mungkin Simu lolos dari makhluk mengerikan seperti itu? Kilatan cahaya keemasan memancar dari tubuh naga emas itu, dan ia segera menstabilkan diri. Tatapannya tertuju pada pilar-pilar batu berbentuk naga yang mengelilingi susunan teleportasi. Hanya 3 pilar yang masih belum menyala. Naga emas itu meraung, rahangnya terbuka lebar, dan sebuah bola cahaya keemasan melesat keluar seperti meteor, menuju langsung ke sudut area teleportasi antar bintang. Bersamaan dengan itu, tanduk tunggalnya bersinar terang, dan sinar keemasan yang menyilaukan melesat keluar, menembus sisi lain susunan. Jika ia bisa menghancurkan susunan itu, Simu akan menjadi mangsanya.